Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, rekan-rekan calon guru penggerak yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati. Perkenalkan, nama saya Trianggoro dari SMA Negeri 4 Purwokerto. Saya di sini akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual dengan judul paket modul 3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan modul sekolah. Modul 31 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Ini rekam belum? Satu. Gak apa-apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Dalam hal ini saya menemui Bapak dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak modul 31, yaitu wawancara mengenai dilema etika dan rujukan moral. Mohon maaf bila saya dalam menyelesaikan Bapak mengganggu beberapa agenda Bapak Kepala Sekolah. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gimana? Terima Iya. Oh iya, terima kasih Pak Trianggara SPD selaku calon guru penggerak dari SMA Negeri 4 Purwokerto. Perkenalkan juga saya Rosona Risa Putro SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Purwokerto. Siap mendukung, mensupport dari Pak Trianggoro terkait dengan tugas-tugas dari guru penggerak. Itu ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan tentang rujukan moral dan dilema etika. Selama ini, bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau menurut saya kasus-kasus yang terkait dengan rujukan moral itu kan baik buruk ya, baik buruk, benar dan salah itu juga kita harus menganalisis kasus-kasus itu, apakah kasus tersebut itu mengandung kebenaran atau kesalahan. Bisa juga kita juga harus mengidentifikasi apakah kasus-kasus yang ada di sekolah khususnya ya itu apakah mengandung nilai kebajikan, apakah yang di dalamnya sama-sama benar itu dilema etikanya. Jadi yang jelas kita tetap mengidentifikasi dari kasus-kasus itu dulu sebelum membuat sebuah langkah selanjutnya. Betul sekali. Kemudian selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak? Ya, sama-sama mengandung nilai kebenaran, nilai kebajikan. Iya. Ya, terima kasih Pak Tri. Jadi saya selaku kepala sekolah di SMA Negeri 4 Purwokerto itu ketika akan ada masalah-masalah atau kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, dilema etika itu pasti kita tidak gegabah dengan mengumumkan sebuah keputusan. Kita harus juga bekerjasama sebelum mengambil keputusan tersebut. Nah, yang paling kita laksanakan di sekolah kita itu ya biasanya memanggil dari tim manajemen sekolah, dari para waka, DKTU, ya, atau beberapa guru senior atau wali kelas atau mungkin guru BK. Jadi sebelum mengambil keputusan kita berbincang-bincang dulu dengan para stakeholder, khususnya di tim manajemen yang bersangkutan. Terima kasih. Untuk yang ketiga Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau langkah-langkah itu
kita pasti ya tahu lah, selaku pendidik kita juga harus mengenali dulu ya nilai-nilai itu dalam terkait dengan nanti keputusan yang akan kita ambil, nilai-nilai yang ada di matematika dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Kemudian kita juga menganalisis menggunakan prosedur dengan melihat fakta-fakta yang ada. Jadi tidak langsung secara umum ada nilai-nilai, kemudian fakta-fakta itu mana-mana yang memang itu prosedur yang terkait dengan tadi di matematika ya, dilema etika tadi. Nah, kemudian kalau sebenarnya ya kalau misalnya setelah tadi mengumpulkan fakta-fakta itu ya harusnya kan mungkin diuji ya diuji kebenarannya, diuji legalitasnya, regulasinya, kemudian inklusinya, publikasi dan panutan atau idolanya itu. Prosedur yang paling bagus kan seperti itu, harus diuji benar salahnya itu di situ, sama seperti kita dalam penelitian itu kan. Nah, kemudian juga diuji juga apakah itu nanti benar atau salah, benar atau lawan salah, atau resolusinya nanti bagaimana. Kemudian kita juga lakukan investigasi. Opsi dilema. Iya, opsi dilema itu apa? Mungkin ada pemecahan ketiga. Iya. Jadi kita mencari pendapat ya, pendapat ketiga yang kira-kira itu seperti itu, di investigasi opsi dilema. Kemudian baru kita membuat sebuah keputusan. Ya, keputusan itu memang harus tepat sasaran, dan setelah memberikan sebuah keputusan pasti ya kita harus refleksikan, kita evaluasi, refleksikan bahwa itu keputusan itu memang sudah baik atau tidak. Seperti itu Pak, ini prosedurnya seperti itu. Terima kasih, bagus sekali Pak. Mungkin begini Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tadi juga katakan bahwa dilema etika itu kan mengandung nilai kebajikan ya. Maksudnya sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama benar. Jadi kalau dulu kita dilema gitu ya istilah dilema, walaupun sekarang dilema etika seperti itu. Yang jelas itu harus ada dasar dalam mengambil keputusan itu. Kita berpikir basisnya itu ke hasil akhirnya nanti bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua itu nanti berbasisnya itu aturan-aturannya bagaimana. Kemudian itu kita ada kepedulian, rasa peduli seperti itu. Jadi hasil akhirnya itu mau bagaimana, kemudian peraturan itu peraturannya bagaimana, aturan regulasinya bagaimana, kemudian yang ketiga itu ada rasa kepedulian seperti itu. Jadi tiga dasar itu menjadi dasar untuk mengambil sebuah keputusan yang pada kasus-kasus yang di dilema etika tadi. Itu Pak. Jadi tiga dasar itu. Berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, sebenarnya dilema itu kan kalau menurut saya itu ada keputusan yang tadi merugikan, tidak terpuaskan oleh keputusan itu. Pasti yang tidak terpuaskan, salah satunya tidak terpuaskan terhadap sebuah keputusan tadi. Pasti ada yang puas dan tidak kan, kayak seperti itu. Karena kalau bagaimana caranya kita itu meyakinkan terhadap keputusan kita bahwa keputusan itu memang tadi sesuai dengan tahapan tadi, hasil akhir, kemudian regulasinya, kemudian kepedulian tadi seperti itu. Jadi biasanya tantangan paling besar itu tidak terpuaskan tadi. Ada ketidakpuasan ketika memutuskan salah satu, karena semua sama baik sih, sama-sama benar. Ini saya di situ. Itu Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya tergantung kasusnya Pak. Ya tergantung kasusnya itu. Kalau kasusnya itu memang bisa langsung kita
putuskan pada waktu itu juga, ya kita langsung putuskan. Karena ini biasanya kasasi yang ringan lah, yang mudah. Dilema misalkan beli A atau beli B, dua-duanya. Ya kalau misalnya, oh ya ini lebih cocok beli A, ya oke beli A, seperti itu kalau yang mudah. Tapi kalau misalkan ada kategori yang kompleks, yang sulit dan perlu pemikiran, ya itu tadi pengambilan keputusan itu kan kita tadi kalau di SMA 4 ini kan kita mengumpulkan tim manajemen, ya, itu dari warawaka, PLT, KTU, bisa juga dari BK atau wali kelas kalau kaitannya dengan sekolah kelas. Jadi itu seperti itu Pak. Jadi kalau yang kaitannya dengan susah, kompleks dan membutuhkan pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam gitu. Berikutnya Pak, Ya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya kasus yang mempermudah kalau yang sudah kita laksanakan ya di SMA 4 itu ada 3K itu kan kemarin, ya ada komunikasi, ada kerjasama dan kolaborasinya itu. 3K itu yang kita, nah saya juga mewakili pada teman-teman sekolah kita kan yang mempermudah di situ kan ada 3K, baik antara nanti ke tim manajemen, para waka, wali kelas, BK dan sebagainya itu yang itu mempermudah itu ada komunikasi, Orang tua mungkin Pak, orang tua juga bisa Iya, orang tua juga bisa juga orang tua atau komite juga bisa seperti itu. Yang penting intinya komunikasi, Koordinasi dan dan kolaborasi. Ini yang sudah kita terapkan kan. Bagus sekali Pak. Yang terakhir Pak, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika? Luar biasa, terima kasih. Selama kita ini terkait dengan adanya masalah-masalah dilema etika ini, yang jelas sebenarnya tadi kita di awal mengatakan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, sebuah kasus itu memang perlu membutuhkan tahapan-tahapan. Ya. Tadi misalkan yang pertama terkait dengan masalah mungkin 9 langkah tadi kalau nggak salah ya, 9 langkah tadi untuk dalam penyelesaian kasus dilema etika. Kemudian pengujian tadi ya, paradigma benar atau lawan benar. Yang itu tadi kalau tidak salah itu ada individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Ini perlu diuji paradigma benar lawan benar ini bahwa terkait dengan dilema etika ini. Kemudian yang ketiga melakukan 3 prinsip penyelesaian tadi ya, kalau tidak salah tadi berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan dan rasa peduli. Seperti itu ya Pak. Ya. Terima kasih sekali Pak atas bantuannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa diterapkan di sekolah kita, bisa untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang memang penyelesaiannya itu semuanya benar, tergantung dari sisi mana kita mengambil, apakah dari sisi kasihan atau dari sisi benar dan salah. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon maaf pendahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga pada Pak Trianggara, sukses selalu. Amin. Semoga sukses menjadi guru penggerak di SMA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA 2 Hormati, kami dari pendidikan guru penggerak mendapat tugas untuk mewawancara minimal 3 bapak-bapak sekolah. Dari kami sekolah sendiri wawancara, kemudian dari 2 sekolah. Kemudian kami memilih SMA Negeri 2. Saya Diandoro, calon guru penggerak angkat 5 Kabupaten Banyumas. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak, sehingga kami bisa melaksanakan tugas sesuai dengan rencana. Terima kasih Pak Diandoro
semoga tadi malah jangan Mohon maaf Pak, saya menanyakan beberapa hal terkait tentang cara penyelesaian masalah di sekolah yang Bapak pimpin, diantaranya adalah tentang dilema etika dan rujukan. Untuk yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? ya memang di sekolah itu kan masalah banyak masalah itu ada yang dimensi ada yang dimensi dimensi etika berarti kita hal yang sama-sama menghadapi kondisi etika moral itu memang ada yang lebih benar dan ada yang tidak benar. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Kalau ada masalah yang sama-sama benar, sama-sama bernilai kebajikan, kemudian kita harus mengambil keputusan. Keputusan itu harus dipilih mana yang lebih baik atau lebih mengandung kebajikan. Dalam hal ini tentu kepala sekolah ini tidak harus mengambil keputusan langsung sendiri dari tanpa pertimbangan atau tanpa bantuan dari pihak lain. Ketika keputusan itu akan diambil, saya mengatakan beberapa hal yang mungkin bisa untuk memberi menguatkan ya salah satu keputusan guru itu bisa dari wakil kepala sekolah, bisa juga dari guru yang lain. Di sekolah itu semua guru termasuk kepala sekolah Wali kelas ketika ya bisa juga melibatkan posisinya sebagai wali kelas sehingga nanti dalam pengambilan keputusan disepakati bersama itu diterima oleh langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Ini kan baik yang bersifat dilema etika maupun yang bersifat moral ya. Jadi ketika ada masalah yang harus dihadapi bersama pertama kita harus mengambil nilai-nilai yang ada di dalam masalah-masalah itu, apakah itu antar nilai yang sangat baik atau nilai yang baik dan tidak baik ada yang tidak. Terus itu apakah itu dikembalikan supaya kita bisa lengkap ya. Kemudian bisa dilakukan pengujian benar dan salahnya melalui uji legalnya, uji regulasinya, uji publikasi. Artinya dengan cara semacam itu kita berdasarkan pada dasar-dasar yang memungkinkan untuk mengambil keputusan, kita akan tahu arah yang harus kita ambil. Kemudian baru ini kita lupakan apakah kita salah, kita semua benar
benar sudah kemudian dilakukan bukan hanya solusi tapi resolusi ya. Investigasi gitu ya, opsi dilemanya dilakukan, kemudian baru membuat sebuah keputusan. Setelah keputusan dibuat kemudian diimplementasikan itu tentu akan dilihat kembali dampak dari keputusan itu bisa menjadi resolusi. Kemudian berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oleh hubungannya dengan dilema etika itu yang dianggap penting ya dalam pengambilan keputusan itu adalah 3 prinsip penyelesaian dilema etika. Pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Artinya bahwa karena ini sifatnya dilema etika, itu kan ada sesuatu yang benar dan salah, benar dan benar ya. Benar dan benar, maka kita harus mempertimbangkan ada beberapa hal ya. Termasuk tadi yang penting juga adalah berpikir berbasis rasa peduli itu. Kira yang mana ya? Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah bahwa dalam dilema etika semua keputusan yang diambil adalah benar. Kemudian bagaimana menerangkan kepada pihak-pihak yang tidak terpuaskan oleh keputusan yang sudah dibuat, inilah yang kemudian menjadi hal menarik. Karena dua-duanya benar, sedangkan kita harus mengambil salah satu di antara yang benar tadi, tentu yang menarik pasti ada reaksi dari pihak yang kemudian bisa jadi merasa dirugikan akibat keputusan salah satu yang benar tadi. Jadi butuh keterampilan berbicara dan meyakinkan pihak-pihak yang kemudian maksud. Apakah Bapak menilai apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebuah masalah memang tidak berarti harus diselesaikan pada saat itu. Tapi memang kadang-kadang ada masalah yang butuh penyelesaian saat itu. Nah, sekarang kita lihat dulu, apabila masalah itu memang memberi waktu kepada kita untuk menyelesaikan atau memberi waktu untuk diselesaikan, tidak harus saat itu juga diselesaikan. Karena kita harus mengambil waktu itu sebab bagaimanapun perjalanan yang lengkap dari sebuah solusi. Tapi ketika memang keputusannya harus diambil segera, dan ini akan berdampak panjang apabila ini dibiarkan larut, maka itu harus segera ya. Nah, sekarang kalau kita bicara keputusan yang bisa berbeda, tentu ini tidak juga kita bisa memastikan bahwa ini 1 minggu, 1 bulan, ya pada intinya kita harus secepatnya menyelesaikan. Biasanya kesempatan adanya waktu yang memungkinkan kita mengambil keputusan, disitulah pertimbangan dari bangsa dan dari kepala sekolah, dari BPK, dan orang dari guru yang lain, bahkan mungkin dari karyawan, dari pesuruh, karena ada waktu kemudian mempertimbangkan pendapat mereka, itu yang kemudian dilaksanakan secepatnya. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau kasus itu dilema etika, itu kan kasus yang memang sifatnya antara benar dan benar ya. Sebenarnya faktor yang mempermudah pengambilan keputusan ini adalah faktor komunikasi. Sebab bagian terpentingnya itu bukan terletak pada keputusan pengambilannya, tapi justru pada pasca pengambilan keputusan itu. Sebab ada pihak yang kemudian melihat dari sisi dan tentu dia akan memilih katakan keputusan itu. Tapi bagaimanapun pertama sekolah itu keputusan yang paling penting adalah faktor komunikasi. Komunikasi sebelum keputusan itu diambil. Yang sesungguhnya adalah kita berharap kita komunikasi lain, tapi seandainya diberikan komunikasi selanjutnya, komunikasi selanjutnya juga harus berjalan secara cantik sehingga tidak jadi masalah-masalah yang lebih besar. Kemudian dari awal sampai akhir tadi Pak, yang telah disampaikan, penjelasan apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Oke. Bahwa dalam pengambilan keputusan sebuah kasus dilema etika ini membutuhkan tahapan-tahapan penyelesaian. Antaranya adalah yang pertama, 9 langkah dalam penyelesaian kasus dilema etika. Ini adalah pengujian paradigma benar dan benar ya. Itu lawan kelompok. Kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan. Kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, itu melakukan 3 prinsip penyelesaian dilema. Mana yang akan dipakai prinsipnya? Apakah berpikir berbasis hasil akhir, apakah berpikir berbasis peradilan, apakah berpikir berbasis solusi. Terima kasih sekali Pak atas waktu yang diberikan oleh Bapak, sehingga tugas-tugas saya selaku guru bisa terlaksana dengan baik. Sekali mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi sama-sama Rakli, semoga sukses. Amin. Program bergeraknya ya, semoga bisa bermanfaat, bisa untuk kemajuan pendidikan kita. Terima kasih. Tinggal sama Pak yang berbeda ya. Gini Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Tri Anggoro. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 mendapatkan tugas ya hampir akhir inilah kami untuk bagaimana belajar mewawancara dari Bapak atau Ibu Kepala Sekolah minimal 2. Namun saya ambil yang lebih dari minimal lah, supaya mudah-mudahan bisa menghasilkan yang lebih baik. Dan saya memilih diantaranya adalah Ibu karena Ibu saya kira merupakan ya diantara teman-teman yang lain yang paling supel menurut saya lah, pembicaraannya juga mudah. Kemudian kami dalam menghubungi Ibu juga tidak perlu yang sesuai dengan prosedur. Terima kasih Pak. Sementara kami harus cepat menyelesaikan ini, sehingga kami harus menghubungi teman-teman yang kira-kira pernah saya kenal sebelumnya. Begitu Bu. Iya Pak. Ibu, ini ada beberapa daftar pertanyaan yang kami ditugaskan untuk itu. Diantaranya yang pertama adalah selama ini Ibu selaku Kepala SMA Negeri 5 Purwokerto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Caranya bagaimana Ibu? Begini Pak Tri, ini memang terus terang yang namanya istilah dilema etika dan rujukan moral itu
buat saya itu istilah yang baru saya dengar. Tetapi pada faktanya hal-hal ini sering kita hadapi. Iya, di lingkungan kita sangat dekat. Iya, betul. Jadi kalau yang selama ini saya tahu, wah dilema nih. Nah, dilema itu adalah ketika kita dihadapkan pada sebuah permasalahan yang ketika kita akan mengambil solusi, itu ada beberapa pilihan solusi. Nah, solusi itu baik semuanya. Nah, itu yang kemudian menjadi dilema. Sedangkan ada juga satu permasalahan yang ketika kita sudah menentukan satu solusi, ternyata solusi itu bisa jadi menimbulkan pertentangan. Nah, itu barangkali yang termasuk di bujukan moral. Saya kira itu Pak, saya memahaminya untuk mengidentifikasi kasus ini masuk di etika atau bujukan moral. Begitu Pak. Iya, betul Ibu. Memang selama ini kita sering dihadapkan dengan kasus-kasus anak yang memang untuk memutuskan itu serba bingung. Di satu sisi benar, ini juga benar. Dan semuanya berhadapan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Betul. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan itu diputuskan. Ini benar, ini juga benar. Nah, begitu Bu. Ini kayaknya perlu ada contoh kasus ya Pak ya. Iya. Nah, contoh kasus misalnya nih, setelah pandemi 2 tahun ini mereda, ini sudah diperbolehkan PTM, ini anak-anak yang aktif di ekskul ini mulai ingin segera mengapresiasi diri ya. Jadi seperti kayak apa ya, kalau itu binatang peliharaan, maaf nih ya, agak-agak analoginya seperti itu, kayak dilepas dari kandang, semua kepengennya itu difasilitasi. Kemarin baru saja anak-anak kami pecinta alam itu ingin mendaki gunung. Nah, ini yang di bulan-bulan Juli itu pada saat libur sekolah memang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Itu langsung kami tidak boleh karena itu sangat berisiko. Apalagi mereka masih pelajar. Kalau sudah mahasiswa silakan. Mungkin mereka sudah lebih dewasa, sudah lebih bisa berhati-hati begitu. Nah, kemarin yang baru saja karena mendaki gunung tidak boleh, mereka mengajukan kegiatan untuk diksar. Diksar itu juga kepengennya keluar. Alasannya sih masuk akal, karena yang biasa dilaksanakan di ekskul setiap minggu 1 kali itu kan hanya materi-materi, teori-teori. Dan itu mengapa harus ada diksar? Karena ini harus diimplementasikan di lapangan. Lapangan itu tidak bisa di sekolah, misalnya navigasi darat, pemasangan bivak, survival, masa di sekolahnya sendiri nggak bisa. Ini termasuk ke dalam dilema etika barangkali. Nah, disitulah kemudian kami koordinasi dengan pembina ekskul, lalu ada tim manajemen sampai kepada kesiswaan dan juga BK. Ini bagaimana? Nah, yang kami lakukan adalah melihat proposal yang anak-anak buat. Nah, pengajuannya 3 hari 2 malam. Kami minta supaya karena dengan pertimbangan memang harus kegiatan lapangan, kita izinkan, tetapi hanya 2 hari 1 malam, dan itu harus dipastikan tempat kegiatannya itu benar-benar safe. Karena kemarin banyak berita ada dengan curah hujan yang tinggi itu ada longsor, ada banjir. Nah, kebetulan pembina ini memang sudah masuk di dalam komunitas pencinta alam yang tingkat kabupaten, termasuk ada yang dulu alumni menjadi anggota AWB, beliau sekarang sudah menjadi dokter. Itu menjamin nanti sebelum anak-anak ikut kegiatan, Bu, kami akan medical check up mereka. Nah, itu akhirnya menjadi win-win solution. Alhamdulillah itu kemarin dalam mengambil keputusan ya, kita menghimpun teman-teman, tim manajemen, kesiswaan, dan alumni yang memang kompeten untuk mencari solusi yang baik untuk semuanya. Begitu Pak. Dan itu kelihatannya langsung menjawab nomor 3 sebenarnya Bu. Oh iya. Berarti langkah-langkahnya tadi yang pertama ngomong Ibu? Langkah yang pertama kita mengkonfirmasi kegiatan ini mestinya sudah tertuang semua di proposal. Lalu kita kumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan misalnya kalau itu kegiatan di luar kan
informasi tentang cuaca, iklim dari BMKG seperti itu. Jadi kita mengumpulkan fakta, mengumpulkan informasi, sampai kemudian membuat perencanaan dan juga memprediksi kondisi-kondisi yang kemungkinan terburuk, lalu juga antisipasinya bagaimana. Sehingga dengan seperti itu kemudian kita ambil seandainya ini dilaksanakan plus minusnya apa, lalu kemudian ternyata lebih banyak manfaatnya, jadi kita sepakat untuk ya sudah dilaksanakan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu supaya anak tetap aman, berjalan tertib dan bermanfaat untuk anak. Begitu Pak. Ya. Kemudian yang keempat Ibu, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini yang pertama tentu saja kita juga harus melihat aturan yang ada di sekolah, karena sekolah ini kan lembaga pendidikan formal. Maka bagaimana tadi kembali ke kasus pelaksanaan ekskul itu, 1 minggu 1 kali. Kalau kemudian anak minta ada tambahan waktu ekskul karena anak akan berkegiatan yang nanti intensitasnya itu lebih tinggi begitu. Misalnya keluar gitu. Nah, iya, itu butuh persiapan. Nah, ini kami tetap berpegang pada regulasi. Jadi tidak bisa serta-merta langsung kita izinkan. Nah, tetapi kadang selain berdasarkan regulasi, kadang juga hati nurani itu bicara Pak Tri. Nah, karena seperti itu, kemudian kami juga komunikasikan dengan orang tua. Apakah orang tua setuju? Kalau orang tua setuju, kami minta ada pernyataan persetujuan. Jadi kalau sudah hitam di atas putih orang tua menyetujui, nah itu kemudian akhirnya ya bukan bergeser dari regulasi, tetapi ini lebih ke kebijakan yang diketahui disetujui oleh orang tua. Akhirnya di lain hari selain hari yang terjadwal ekskul bisa dilaksanakan, dan itu dengan pemantauan pembina. Nah, serta orang tua tentu saja dengan persetujuan orang tua. Jadi seandainya ada apa-apa, orang tua sudah setuju gitu. Kita tidak begitu bersalah kalau ada apa-apa. Iya, jadi efektivitas itu bisa dilihat dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tetap hati nurani itu berbicara, sehingga perlu ada kebijakan-kebijakan yang insya Allah diketahui oleh semua dan baik untuk semua. Selama ini Bu, ketika Ibu selaku kepala sekolah itu, tantangan-tantangan apa dalam pengambilan keputusan Bu? Tantangan dan hambatan Iya. Nah, ini ya kembali ke kasus yang tadi Pak Tri. Ternyata setelah kita mengambil keputusan seperti itu, ada justru dari beberapa teman sendiri seperti guru lah itu yang kok diizinkan, kok akhirnya diizinkan. Ini kan suasananya sedang seperti ini, ketika hujan terus anak berkegiatan di luar, apa enggak nanti malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ini bagaimana sih sekolah? Justru tantangannya di situ. Maka kami perlu berikan pemahaman kepada teman-teman. Pada saat briefing pagi, kami sampaikan bahwa akan ada kegiatan ini, sehingga yang semula ini ada persepsi-persepsi yang katakanlah tidak setuju, menentang, itu jadi paham bahwa kami sudah berproses sampai proposal anak-anak saja kami minta revisi sampai 5 kali. Nah, itu kan lebih kepada kehati-hatian kita dalam rangka melindungi mereka, dan itu teman-teman yang seperti ini perlu kita pahamkan. Jadi betul merupakan tantangan, tetapi insya Allah tantangan itu tidak lagi menjadi kendala manakala ini sudah kami berikan pemahaman kepada teman-teman, sampai akhirnya teman-teman memahami bahwa ternyata sekolah sudah melakukan tahapan-tahapan yang sampai kepada memikirkan keselamatan anak-anak. Bahkan ada persetujuan dari orang tua, ada medical check-up dari dokter, semacam itu Pak Tri. Bagus sekali Bu. Saya perlu belajar banyak dengan Ibu. Bapak. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah
langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya. Misalnya ini kasus kok kompleks, ini kasus kok mudah, ini harus seperti ini, harus seperti itu. Seperti itu, Bu. Ya. Tergantung dari kasusnya, Bapak. Kalau kasusnya itu kasus atau permasalahan yang muncul di sekolah itu ibarat penyakit kalau menurut saya, dan tingkat penyakit itu kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat begitu. Kalau itu ringan ya kita tidak menjadwalkan secara berkala penanganannya, tapi bisa langsung kita eksekusi saat itu. Misalnya ya anak-anak yang sudah 2 tahun terlena dengan pandemi itu kan ketika masuk kembali ke sekolah dengan aturan-aturan ini harus kita ingatkan lagi. Contoh kecil, misalnya anak datang terlambat ke sekolah, itu kan sudah sebuah pelanggaran, langsung kita ingatkan saat itu. Nah ini biasanya kalau dia itu memang punya kemauan yang kuat untuk memperbaiki diri, besoknya sudah nggak terlambat. Tapi kalau kemudian kok ini anaknya berulang terus langsung ini kita masukkan ke dalam catatan yang perlu pembinaan secara berkala. Dan Pak Tri, kami ini menjadwalkan untuk bertemu dengan wali kelas supaya apa? Supaya secara berkala kami ada laporan. Jadi satu hari ketemu dengan wali kelas 10, nanti dari kelas 10 1 sampai 11 melaporkan anak-anaknya, terutama yang istimewa itu. Nanti kita inventarisir. Nah, dari masing-masing kelas yang sudah menginventarisir anak yang istimewa itu, kemudian kita klasifikasikan lagi. Ini istimewanya ringan, sedang atau berat. Kalau ringan, wali kelas bisa tangani sendiri. Kalau bisa, berarti nggak usah diangkat ke tingkat yang penyelesaian oleh nggak perlu sekolah. dilaporkan ya? Iya. Kalau sedang, wali kelas mau dibantu siapa? Kesiswaan, BK, oke. Kalau yang berat, berarti sekolah harus turun tangan. Dan itu karena anak-anak belajar di sini itu yang penting bukan hasil akhirnya kan Bapak, tapi proses. Maka proses ini harus dikawal secara berkala. Ada pertemuan dengan wali kelas. Nanti satu hari kelas 10, satu hari berikutnya wali kelas 11, satu hari berikutnya kelas 12. Bahkan kemarin di tengah semester juga kami melaporkan hasil belajar anak-anak dari awal sampai tengah semester. Itu juga bagian dari kami melaporkan proses anak-anak. Sehingga memang ini menjadi hal yang penting. Apakah akan kita jadwalkan atau tidak itu tergantung jenis permasalahannya. Jadi kalau sudah baik atau belum baik, saya kira perlu dikawal Bapak. Begitu. Nggih. Lalu kalau kita ini bukan Nggih. masuk jam 7, Ya. pulang setengah 4, Ya. itu waktunya yang pas itu kapan Bu? Di antara jam itu kan kita Nggih. kadang-kadang ibu bisa, terus Yang ibu ini koordinasi. nggak bisa, Nggih. ini bisa, ini nggak bisa, Nggih. apa harus? Nah. Pokoknya harus bisa ini sekarang begitu Nggih. atau bagaimana? Nah, ini kami memanfaatkan waktu di hari Jumat Bapak. Oh, hari Jumat. Iya, seperti itu. Hari Jumat itu kan kita pulang jam 2. 2. Toh itu tidak setiap Jumat. Hmm. Jadi misalnya ini satu semester kita jadwalkan 2 kali, kan berarti nanti sudah 2 bulan terus kita ketemu di Jumat itu. Terus Jumat minggu pertama misalnya kelas 10, Jumat minggu kedua kelas 11, Jumat minggu ketiga kelas 12, seperti itu. Iya. Lalu kadang juga kita memang kalau ingin lebih pagi karena di level kelas ini nih yang permasalahannya banyak, berarti kan nggak bisa yang kita manfaatkan jam 2 sampai iya, itu kan sebenarnya sudah jam pulang. Ya sudah, kita mulai setelah Jumatan. Tetapi kan kalau Jumat itu ada 8 jam pelajaran. Nah, itu kita buat jam 7 sampai sebelum Jumatan itu tetap 8 jam ketemu, tetapi tiap jam pelajarannya dikurangi menitnya. Dengan cara seperti itu. Atau hari Senin tidak ada upacara, tapi kemudian yang 9 jam kan kalau sebenarnya kan 10 jam ya, tapi kan 1 jam upacara, tidak ada upacara, sehingga tinggal 9 jam. Kita atur sampai sebelum duhur itu selesai, terus nanti setelah duhur kita pertemuan dengan wali kelas yang di level mana yang jumlah kasusnya banyak. Seperti itu Bapak. Saya. Seperti itu Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Ya,
Tentu saja yang utama adalah tim manajemen. Tim manajemen itu tidak hanya para lokal, tapi juga ketua penjamin mutu kami yang kita anggap beliau sebagai penasehat yang tahu betul aura sekolah ini. Karena kalau sebagai kepala sekolah kan katakanlah orang baru lah ya, tapi ada teman-teman yang lebih senior, lebih lama di sini, itu yang kita minta pertimbangan. Itu Pak. Lalu untuk faktor-faktornya tentu saja kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi itu harus supaya ada keterbukaan. Ibarat kami ini apa ya, dokter nih itu kan harus tahu nih apa yang menjadi keluhan teman-teman, terus biar nanti terapinya tepat gitu. Maka itu harus terbuka. Dan saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya menjadi ibu bagi teman-teman. Ibarat di rumah, seorang ibu itu harus tahu apa yang menjadi permasalahan atau apa yang dihadapi anak-anaknya. Jadi kalau ibu itu kepo, pengen tahu apapun yang ada di sekolah ini, itu saya kira hal wajar. Teman-teman memahami, ibu nggak apa-apa. Jadi kunci komunikasi ini selalu kami bangun, dan yang utama lagi adalah kebersamaan Pak. Ketika kita bisa bergerak bersama, insya Allah hal yang semula terasa berat akan menjadi ringan. Seperti itu Pak. Jadi dibikin yang nyaman, enjoy. Kalau enjoy itu nanti nggak ada yang berat ya, tapi jadi easy, jadi mudah. Harapannya begitu. Ini terakhir Bu, Tinggi Pak. dari pembicaraan kita tadi, Iya. apa yang dapat disimpulkan Bu? Simpulannya apa ya? Simpulannya ketika kita menghadapi permasalahan, baik itu yang termasuk di 5 etika maupun tadi bujukan moral, ini memang kita dilatih untuk meluaskan hati, untuk tetap berkepala dingin, karena dengan seperti itu insya Allah kita akan berpikir jernih, sehingga bisa menjalin komunikasi juga dengan bahasa yang enak dipahami. Jadi saya kira dengan cara seperti itu akan bisa kita ungkap duduk permasalahan atau penyebab timbulnya masalah itu yang sebenarnya apa. Nah, sehingga dengan seperti itu nanti kita bisa menentukan alternatif solusi untuk kemudian kita pertimbangkan, kalau kita ambil solusi yang ini kira-kira baik enggak? Atau kalau itu baik, baiknya berapa persen? Nanti lebih banyak maslahat atau mudarat? Nah, maka kalau maslahat semua kadang tidak bisa, tapi paling tidak mudaratnya kecil. Nah, itu yang kita ambil. Nah, pelajaran yang sangat berharga di situ. Apalagi kalau di 5 etika itu, waduh, itu sama-sama baik. Maka ini adalah pelajaran yang sangat berharga yang saya petik untuk bisa bersabar menghadapi itu, kemudian menjalin komunikasi, karena itu kunci untuk kita bisa mengambil solusi yang tepat. Dan insya Allah dengan cara seperti itu juga nyaman untuk semua, karena kita sering berjumpa Pak di sebuah institusi ini kan. Program-program itu tentunya akan bisa berjalan, bisa kita laksanakan dengan kita bergerak bersama ya, karena datang bersama itu kan permulaan Pak Tri. Iya. Kemudian ketika kita memutuskan untuk selalu bersama itu sebuah kemajuan, dan ketika kita mampu bekerja terus bersama-sama adalah kesuksesan. Seperti itu Pak. Iya Bu, terima kasih sekali kami diberikan kesempatan untuk bincang-bincang dengan Ibu dalam rangka menggali bagaimana seorang pimpinan di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Mohon maaf bila kami lancang Ibu. Kami hanya menggunakan lewat media sosial, mohon maaf sekali Ibu. Tanpa rawuh dan berkirumin pengampunan sana. Nggak apa-apa. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya, banyak kesalahan dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami juga matur nuwun silaturahminya. Mudah-mudahan Pak Tri diberikan kesehatan terus. Amin. Dan selalu semangat. Amin. Sukses Amin. untuk Pak Tri. Bismillah. Matur nuwun Ibu. Nggih. Kula langsung mau langsung nggih. Iya Bapak. Salam buat teman-teman
di SMA 4. Nggih, maaf sekali nunggu Ibu jadi pemberi solen iki lah. Mboten. Pokoknya saya kalau sampai SMA 4 itu menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Jadi Pangapunten Ibu nggih. Bapak enggak apa-apa Pak Tri. Saya minta maaf jadwalnya agak bergeser-geser.